Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Fiorena Jiretno dalam program Tribun Timur Update, edisi Sabtu 18 Mei 2024. Dan tentunya program ini kami akan menyajikan berita terupdate dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Di segmen sebelumnya kita sudah mendapatkan informasi dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kemudian di segmen kali ini kita akan membahas informasi mengenai 180 warga Bone ikuti talent scouting PSM. Talent Scouting PSM Makassar melakukan seleksi di Kabupaten Bone selama 3 hari, dimulai dari tanggal 17 hingga tanggal 19 Mei 2024. Kemudian seleksi tersebut dilaksanakan di Stadion Lapatau, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete, Riatang Barat. Untuk informasi lebih lengkapnya, berikut laporan dari jurnalis Tribun Timur rekan Wahda dari Kabupaten Bone. Selamat sore rekan Wahda. Ya, selamat sore rekan Vio. Ya, baik. Rekan Wahda boleh diinformasikan bagaimana keberlangsungan talent scouting dari PSM Makassar sendiri? Ya, talent scouting yang dilaksanakan di Kabupaten Bone bertempat di Stadion Lapatau, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Barat, diikuti oleh 180 peserta dari 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Bone, rekan Vio. Dari informasi yang kami peroleh, 180 peserta ini merupakan Kabupaten Bone merupakan peserta terbanyak kedua dari Kabupaten Parepare yang mengikuti talent scouting yang dilaksanakan oleh PSM Makassar, rekan Vio. Ya, mungkin rekan Wahda boleh diinformasikan bagaimana jalannya talent scouting yang dilaksanakan oleh PSM Makassar. Mungkin kan tadi disampaikan ada bahwa dari jumlah peserta yang terbanyak setelah dari Kota Parepare. Mungkin keberlangsungannya seperti apa? Apakah mungkin berlangsung dengan tentram atau juga mungkin ada sesuatu yang terjadi? Ya, rekan Vio. Dari informasi yang kami peroleh, adapun rekrutmen dari 180 warga ini berjalan dengan lancar. Para peserta turut hadir sambil antri untuk mengembalikan formulir yang telah diupload ataupun secara online maupun offline ke para peserta ataupun penyelenggara dari talent scouting PSM ini, rekan Vio. Rekan Wahda, adakah alasan tertentu mungkin seleksi ini berlangsung selama 3 hari lamanya? Ya, dari informasi yang kami peroleh rekan Vio, seleksi ini dilaksanakan 3 hari karena masing-masing di hari pertama itu pengumpulan berkas, yang di hari ini yaitu hari kedua yaitu merupakan seleksi yang akan dilaksanakan di lapangan, di mana para peserta akan dilihat oleh pelatih mengenai teknik bermain bola ataupun hal-hal yang sangat diperlukan dalam bermain bola. Kemudian dari 180 itu akan dinilai oleh pelatih siapa-siapa nantinya yang akan diambil dalam talent scouting PSM ini, rekan Vio. Baik, ya. Rekan Wahda, mungkin dari total 180 pemuda yang ikut mendaftar, mungkin rata-rata di usia berapa saja nih? Ya, dari informasi yang kami peroleh, ada 3 golongan usia yang dibutuhkan, yaitu di usia 16, 18, dan 20 tahun. Dan dari pantauan kami di lapangan langsung, para peserta didominasi umur 18 tahun, rekan Vio. Dan dari seluruh pemuda yang ikut menjadi calon atau juga yang ikut seleksi pada hari kemarin dan juga masih berlangsung di hari ini, mungkin dari kecamatan mana saja yang terbanyak? Ya, dari informasi yang kami peroleh, rekan Vio, peserta terbanyak dari Kecamatan Lapariaja dan juga Kecamatan Tanete Riatang Barat, rekan Vio. Baik. Adakah informasi yang dihimpun oleh rekan Wahda mungkin alasan hanya 2 kecamatan yang punya kuantitas paling banyak dibandingkan kecamatan lainnya? Ya, dari informasi yang kami peroleh, karena 2 kecamatan ini merupakan kecamatan yang paling dekat dari Kabupaten Bone sendiri, yaitu Kota Watampone itu sendiri, rekan Vio. Akan tetapi dari informasi yang kami peroleh, masih banyak warga dari 27 kecamatan, bahkan ada dari peserta yang mengikuti desa yang paling jauh, yaitu Desa Bonto Cani, mengikuti tes seleksi ini, rekan Vio. Ya, adakah mungkin biaya yang diberikan untuk seleksi di hari ini? Ya, dari informasi yang kami peroleh, biaya pendaftaran untuk telescouting ini dari PSM yaitu tidak ada, rekan Vio, alias gratis, rekan Vio.
Ya, ini juga ditampilkan ada tim dari PSM Makassar sendiri yang ikut juga menyeleksi atau juga menerima berkas dari para calon yang ikut talent scouting PSM. Mungkin boleh disampaikan total ada berapa orang dari tim PSM Makassar yang hadir juga di Kabupaten Bone, rekan Wahdah? Ya, dari informasi yang kami peroleh, tim dari talent PSM Skuti Makassar itu yang hadir hanya satu orang, yaitu Bapak Erik Saputra rekan Vio. Baik. Dan adakah informasi mengenai tujuan seleksi ini? Ya, dari informasi yang kami peroleh, tujuan seleksi ini untuk menyeleksi para pemuda yang berbakat dalam bidang khususnya olahraga untuk mengikuti ajang perlombaan Liga 1 yang akan dilaksanakan sebentar lagi, rekan Vio. Berarti untuk itu tentu ada syarat-syarat atau juga penilaian yang akan menjadi nilai utama dari talent scouting PSM di hari ini. Mungkin ada apa saja nih syarat-syarat penilaiannya? Ya, dari informasi yang kami peroleh rekan Vio, adapun syarat-syarat yang sangat diperlukan yaitu ialah ketangkasan dalam bermain di lapangan dan juga teknik-teknik yang perlu dikuasai dalam sepak bola rekan Vio. Itu merupakan nilai plus yang akan dinilai oleh para pelatih yang ikut menyeleksi rekan Vio. Dikuasai oleh para calon yang ikut serta dalam talent scouting PSM ya? Iya. Ya, rekan Wahda, mungkin ini juga pertanyaan terakhir sekaligus mengakhiri perbincangan kita. Langkah selanjutnya dari tim PSM Makassar sendiri akan diadakan di daerah mana lagi setelah dari Kabupaten Bone? Ya, dari informasi yang kami peroleh, Mas Vio, Kabupaten Bone sendiri merupakan kabupaten terakhir yang akan telescouting PSM datangi rekan Vio. Sebelumnya ada 5 kabupaten yang mereka datangi, yaitu Kabupaten Luwu Timur, Bulukumba, Parepare, dan juga Bone sendiri terakhir rekan Vio. Baik, ya baik. Terima kasih rekan Wahda atas informasinya. Selamat kembali beraktivitas. Baik, Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita di sore hari ini dan juga pernyataan dari tim seleksi Akademi PSM, Erik Saputra. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Ya, jadi sisa 5 itu. Sahrul Al-Fihki, Muhammad Ibrahim Al-Farisi, Agil Afandi, Musyaril, Muhammad Asar Sutrisno, Fahril Amrul Rizal. Jangan pala deh. Aku orang kiri gatu mantep dulu. Dia kecil-kecil mah kalau deh mau pala jadi visible loh.
Ini Kak, untuk yang hari pertama berapa Kak jumlah peserta Jumlah pendaftar? peserta Iya, yang terdata sampai saat ini itu 150-an. 150. Ya, itu di luar yang offline. Kalau offline mungkin sekitar 30-an. Ya, bagaimana Bapak melihat untuk antusias pesertanya ini? Kalau saya pikir Bone adalah satu lokasi yang paling antusias. Kemarin yang sejauh 4-5 tempat ini Parepare yang paling banyak pesertanya, sekitar 250-an. Bone saya lihat juga antusiasnya juga cukup besar. Semoga kita bisa dapat poin-poin terbaik dari sini. Kalau ini Kak, apakah nanti semuanya yang di 27 kota atau kota atau kabupaten yang dilakukan ini seleksi atau Tidak, ya? kita cuma cari di perwakilan beberapa kota. Kayak di Sulsel ini kita dapat 7 kota, Iya. di Sulawesi Tenggara 2 kota, Sulawesi Tengah 1 kota, kurang lebih sekitar 15 kota lah sampai Pulau Jawa. Oh, iya. Terus nanti ini Kak yang 150 orang berapa nanti yang mau ditaring? Tidak mesti berapa jumlah, berapa yang punya kualitas yang sesuai dengan kriteria standarisasi kami, ya segitu juga yang kami terima. Oh iya Kak. Terus Kak, ini Kak yang terakhir untuk yang pendaftar di Bulukumba berapa itu? Jumlah Iya. sekitar 105. 105. Terima kasih Kak. Baik, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Sabtu 18 Mei 2024. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, juga Facebook Tribun Timur. Untuk itu, saya Fiorena Jiretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.